Soal nomor 1. Interaksi yang terjadi di sekolah yang dilakukan oleh para siswa dan guru memiliki pola komunikasi dalam proses interaksi. Berikut ini contoh pola komunikasi satu arah yang terjadi di lingkungan sekolah adalah A. Ketua ekstrakurikuler teater sekolah mengajak berdiskusi dengan seluruh anggota agar mengetahui kendala-kendala yang terjadi. B. Bella dan Rara berdiskusi bersama di perpustakaan sekolah. C. Pak Adit yang sedang memberikan kisi-kisi ujian dan para siswa mendengarkan. D. Kegiatan pasca ujian tengah semester di sekolah diisi dengan lomba futsal dan memasak antar kelas. Kira-kira yang mana teman-teman yang termasuk contoh pola komunikasi satu arah? Yaps, betul banget. Yang C. Pak Adit yang sedang memberikan kisi-kisi ujian dan para siswa mendengarkan. Pembahasannya, dalam komunikasi satu arah ini, Pak Adit sebagai guru berperan sebagai pemberi aksi dan siswa sebagai penerima aksinya, yaitu dengan mendengarkan. Guru hanya aktif memberikan pesan, tetapi para siswa pasif tanpa membalas pesan, sehingga komunikasi seperti ini jelas kurang banyak menghidupkan kegiatan siswa belajar. Contoh jenis kegiatan pembelajaran ini adalah dengan metode ceramah. Makanya jawaban yang paling tepat adalah yang option C, Pak Adit yang sedang memberikan kisi-kisi ujian dan para siswa mendengarkan. Cukup jelas ya teman-teman? Lanjut lagi, kita ke soal nomor 2. Istilah yang biasa digunakan dalam menggambarkan ilustrasi pada gambar tersebut adalah A. Konsiliasi, B. Mediasi, C. Arbitrasi, D. Adjudifikasi. Coba perhatikan gambarnya dulu, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Betul banget, yang D. Adjudikasi. Pembahasannya, gambar pada soal menunjukkan suasana pengadilan. Gambar tersebut mengilustrasikan suasana pengadilan yang menggunakan alas meja berwarna hijau. Salah satu cara bentuk akomodasi melalui pengadilan atau meja hijau disebut dengan adjudikasi. Makanya jawaban yang paling tepat yang D teman-teman, adjudikasi. Sampai di sini masih oke ya? Lanjut lagi, kita ke soal nomor 3 mengenai nilai dan norma dalam kehidupan sosial. Adanya norma yang dianut sebagai bentuk aturan dan tata cara berperilaku menjadikan manusia dalam berkehidupan sehari-hari tidak dapat bertindak semaunya atau sebebas mungkin. Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan dari norma yang dianut adalah A. Sebagai pedoman agar tercipta masyarakat yang teratur dan tentram. B. Sebagai aturan keras dalam meningkatkan kedisiplinan. C. Mewujudkan sesuatu yang ajak dan hanya aturan dalam bentuk tertulis. Dan D. Tindakan yang mengatur kehidupan individu dan kelompoknya. Kira-kira apa sih tujuan dari norma yang dianut? Yaps, betul banget. Yang C, mewujudkan sesuatu yang ajak dan hanya aturan dalam bentuk tertulis. Pembahasannya, apa sih tujuan dari norma itu sendiri? Jadi, norma memiliki tujuan sebagai pedoman, arahan, dasar, dan tata tertib bagi anggota masyarakat agar tercipta masyarakat yang teratur. Norma juga berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat serta membedakan mana yang salah dan benar. Norma yang berlaku di masyarakat dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Dari penjelasan tersebut, makanya jawaban yang paling tepat yaitu yang option C.
Tetap stay tune di channel Otak Kencar ini. Please like, subscribe, and comment. Bagikan juga video Otak Kencar ini ke sosial media teman-teman semuanya. Kita bangun channel Otak Kencar ini bersama-sama ya. Lanjut lagi ya ke soal nomor 4. Pertentangan antar kelompok supporter bola merupakan fenomena sosial yang termasuk interaksi disosiatif, yaitu A. Adjudikasi, B. Kerjasama, C. Konflik, D. Konsiliasi. Gampang banget teman-teman, yang mana? Betul banget, yang C. Konflik. Pembahasannya, interaksi disosiatif itu terbagi menjadi 3 bentuk. Masih ingat teman-teman apa aja? Yaps, betul banget. Ada namanya kompetisi, kontravensi, dan konflik. Pertentangan antar kelompok supporter bola itu merupakan salah satu contoh dari interaksi disosiatif yang bernama konflik atau pertentangan, karena ada usaha untuk menyingkirkan pihak lawan agar tujuannya bisa tercapai. Gitu ya teman-teman. Untuk yang kompetisi dan kontravensi, coba teman-teman buka lagi catatannya gitu ya, untuk mengingat-ingatnya. Lanjut lagi ya, kita ke soal nomor 5. Ini mengenai interaksi sosial dan kehidupan masyarakat. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kegiatan pada gambar tersebut menunjukkan adanya sebuah interaksi di bidang A. Sosial, B. Ekonomi, C. Pendidikan, D. Kebudayaan. Gampang banget teman-teman, yang mana berarti? Betul, sip, yang B. Ekonomi. Pembahasannya, kegiatan yang ditunjukkan dalam gambar adalah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli di pasar tradisional. Seorang pelanggan memilih-milih sayuran yang akan dibeli, dan penjual menawarkan produk yang terbaik untuk pembelinya. Hal ini menunjukkan interaksi di bidang ekonomi. Di pasar, penjual dan pembeli saling berinteraksi melalui kegiatan jual beli agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Gitu ya teman-teman. Semisal nanti ada hal yang ingin didiskusikan, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut lagi ya ke topik yang selanjutnya mengenai bentuk interaksi asosiatif. Masjid yang biasa disebut Masjid Al-Manar atau Masjid Menara, dengan nama resminya adalah Masjid Al-Aqsa Manarat Kudus. Ini berada di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Teman-teman pernah ke sini? Oke, kita lanjut ya. Ada keunikan dari masjid ini karena memiliki menara yang serupa bangunan candi serta pola arsitektur yang memadukan konsep budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddhis, sehingga menunjukkan terjadinya proses perpaduan dalam pengislaman Jawa. Hal ini juga menjadi simbol toleransi yang menjadi warisan dari dakwah Islam, yaitu Sunan Kudus. Penjelasan di atas menunjukkan adanya interaksi yang bersifat asosiatif, yaitu option A. Akulturasi, B. Asimilasi, C. Kerjasama, D. Konflik. Kira-kira yang mana teman-teman yang termasuk interaksi bersifat asosiatif yang dimaksud? Yaps, betul banget, yang A. Akulturasi. Pembahasannya, interaksi yang bersifat asosiatif itu terbagi jadi 3 bentuk teman-teman. Yang pertama, kerjasama, kedua, asimilasi, dan yang terakhir ada namanya akulturasi. Perpaduan dua kebudayaan yang berbeda dengan tidak menghilangkan ciri kebudayaan lama ini yang disebut sebagai akulturasi. Sedangkan asimilasi merupakan pencampuran dua kebudayaan yang menghilangkan budaya lama dan menghasilkan budaya yang benar-benar baru. Dan yang terakhir tadi ada namanya kerjasama. Kerjasama merupakan usaha bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Berdasarkan penjelasan tersebut, makanya jawaban yang paling tepat adalah yang option A, akulturasi. Sampai di sini masih oke ya teman-teman? Kita lanjut lagi ya. Sip, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Lani pergi ke acara pesta ulang tahun salah satu teman sekolahnya. Sayangnya, ia melupakan tentang aturan kostum acara tersebut. Saat tiba di lokasi pesta, ternyata tema kostum acara tersebut adalah hitam. Sementara ia memakai gaun pesta berwarna kuning. Waduh, teman-teman Lani pun mengejek Lani karena telah salah kostum. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa perilaku yang terjadi melanggar norma A. Mores, B. usage, C. customs, D. folkways. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Apa sih norma yang dilanggar? Yaps, betul banget, yang B. Usage. Pembahasannya, ilustrasi pada soal menunjukkan Lani yang diejek akibat salah kostum di acara ulang tahun salah satu teman sekolahnya. Dalam hal ini, perilaku Lani merupakan pelanggaran terhadap norma Usage. atau cara dalam hal aturan mengenakan kostum. Sanksinya tidak terlalu berat, biasanya hanya berupa ejekan atau dicemooh oleh orang di sekitarnya karena telah melanggar norma tersebut. Makanya jawaban yang paling tepat adalah option B. Sampai di sini masih oke ya teman-teman? Oke, kita lanjut lagi ya ke soal selanjutnya. Kita akan membahas mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal disebut sebagai A. Wilayah, B. Tempat, C. Habitat, D. Ruang. Kira-kira yang mana teman-teman? Hati-hati, gampang tapi ini menggoda. Betul banget, yang D. Ruang. Pembahasannya, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang muka bumi meliputi ada ruang darat, ruang laut, dan perairan lain, serta ruang udara. Jadi hati-hati ya teman-teman, jangan sampai milih yang A, B, dan C, itu agak menjebak gitu ya. Makanya jawaban yang paling tepat adalah yang option D, ruang. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Secara geologis, Indonesia terletak di zona pertemuan 3 lempeng besar dunia, yaitu A. Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. B. Eurasia, Pasifik, dan Amerika. C. India, Eurasia, dan Hindia. D. Pasifik, Indo-Australia, dan Antartika. Kira-kira yang mana sih teman-teman? 3 lempeng besar yang mengapit Indonesia? Yaps, betul banget, yang A. Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Gampang ya? Coba pembahasannya. Secara geologis, Indonesia terletak di zona pertemuan lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Posisi ini menjadikan Indonesia menjadi rawan terhadap bencana gempa bumi dan gunung meletus. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Jika di Bogor menunjukkan waktu pukul 10.00 WIB, maka waktu di Jayapura menunjukkan waktu pukul A. 12 WITA, B. 11 WITA, C. 9 WITA, D. 8 WITA. Yuk berhitung dikit. Betul banget, yang A. 12 WITA. Pembahasannya, kota Bogor itu terletak di wilayah waktu Indonesia bagian barat. Sementara itu, kota Jayapura itu kan terletak di wilayah waktu Indonesia bagian timur.
Oleh karena itu, waktu di Jayapura pastinya lebih cepat 2 jam dibandingkan waktu di Bogor. Jika waktu di Bogor itu menunjukkan waktu pukul 10 WIB, maka waktu di Jayapura akan menunjukkan pukul 12 WITA. Makanya jawaban yang paling tepat adalah yang option A, 12 WITA. Support terus channel Otak Kencer ini, please like, subscribe, and comment. Ikuti juga teman-teman giveaway dari Otak Kencer ini. Caranya gampang banget, bisa teman-teman tonton di video ini ya. Udah ada linknya di bagian atasnya. Silahkan bisa diklik dan ditonton videonya. Ikuti giveaway-nya dan menangkan hadiahnya. Kita lanjut lagi. Contoh objek yang bisa digambarkan dengan warna hijau pada peta adalah A. Jalan raya, B. Danau, C. Permukiman, D. Hutan. Gampang banget, warna hijau itu menunjukkan apa? Yaps, yang D. Hutan. Pembahasannya, simbol warna digunakan untuk mewakili kenampakan objek yang berbeda-beda di muka bumi. Simbol warna hijau itu digunakan untuk mewakili objek vegetasi di sebuah wilayah, seperti hutan. Selain itu, warna hijau juga bisa digunakan untuk menggambarkan wilayah dataran rendah. Berdasarkan penjelasan tersebut, makanya jawaban yang paling tepat yang D, hutan. Oke, lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Semoga tahun ini teman-teman bisa mendapatkan hasil yang terbaik dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Berikut ini sungai yang terdapat di Pulau Sumatera adalah A. Sungai Serayu, B. Sungai Mamberamo, C. Batanghari, D. Sungai Barito. Yuk, kira-kira yang mana yang ada di Pulau Sumatera? Betul banget, yang C. Batanghari. Pembahasannya, Indonesia itu kan memiliki banyak aliran sungai yang mengaliri wilayahnya. Sungai-sungai ini memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan karakteristiknya. Salah satunya adalah Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di Provinsi Jambi, Sumatera. Sungai ini dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, aktivitas penambangan pasir, pariwisata air, dan juga sarana transportasi. Oke, sekarang kita lihat ke peta Indonesia. Coba perhatikan gambar berikut ini. Coba amati dulu. Daerah yang ditunjukkan oleh huruf X merupakan daerah penghasil A. Emas, B. Minyak bumi, C. Timah, D. Tembaga. Kira-kira pulau apa sih teman-teman yang ditunjukkan pakai huruf X itu? Dan apa yang dihasilkan? Yaps, betul banget, yang C. Timah. Pembahasannya, kalau kita lihat di peta itu, daerah yang ditunjukkan oleh huruf X adalah Kepulauan Bangka Belitung. Daerah ini merupakan penghasil timah terbesar di Indonesia. Makanya jawabannya jelas banget ya teman-teman, yang C. Timah. Oke, lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat adalah A. Batak, B. Minahasa, C. Anak Dalam, D. Minangkabau. Kira-kira kalau Provinsi Sumatera Barat sukunya apa teman-teman? Yang D, betul, Minangkabau. Pembahasannya, salah satu suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat adalah suku Minangkabau atau Minang, betul. Suku ini merupakan suku yang menganut sistem matrilineal atau mengambil garis keturunan ibu. Budaya suku Minangkabau banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Makanya jelas ya jawabannya yang D, Minangkabau. Tetap semangat teman-teman memperjuangkannya. Kita lanjut ya. Video kali ini akan membahas 20 soal SKB IPS terpadu untuk guru IPS SMP.
Jadi tetap dipantengin, nanti tiap videonya bisa teman-teman pause ya, sesuai dengan kebutuhannya untuk semakin memperdalam penjelasan-penjelasan tiap soalnya. Kita lanjut lagi. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi. Upaya yang bisa dilakukan untuk menekan angka pertumbuhan penduduk Indonesia adalah A. Menggiatkan kampanye banyak anak, banyak rezeki. B. Menghilangkan undang-undang yang mengatur batas usia menikah. C. Mendorong pernikahan usia muda. D. Meningkatkan program keluarga berencana. Kira-kira upaya yang paling tepat yang mana? Yoi, betul banget, yang D. Meningkatkan program keluarga berencana. Pembahasannya, jumlah penduduk di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk ini dapat menimbulkan dampak buruk jika tidak diatasi dengan baik. Oleh sebab itu, Indonesia ini perlu menekan angka laju pertumbuhan penduduknya. Beberapa upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan program KB, keluarga berencana, dan mengatur batas usia menikah di Indonesia. Untuk jawaban soal ini berarti yang D ya, itu yang paling tepat, yaitu untuk meningkatkan program keluarga berencana. Mantap ya, lanjut lagi. Sip. Oke, kita coba lagi ke soal berikutnya. Puncak Bogor merupakan salah satu daerah tujuan wisata penduduk perkotaan, terutama Jakarta dan Depok. Hal ini menjadikan terjadinya peningkatan pembangunan villa-villa dan penginapan di puncak. Namun, pembangunan ini menjadikan potensi banjir di Jakarta semakin meningkat. Faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah A. Intensitas curah hujan yang sangat tinggi. B. Berkurangnya daerah resapan air. C. Meningkatnya sampah di perkotaan. D. Penyempitan badan aliran sungai. Kira-kira faktor penyebabnya kalau dengan penjelasan soal tadi apa teman-teman? Yups, betul banget. Yang B. Berkurangnya daerah resapan air. Pembahasannya, interaksi antar ruang antara daerah Puncak dan Jakarta itu menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan hutan menjadi villa-villa atau penginapan. Seperti yang kita ketahui, salah satu fungsi hutan adalah sebagai daerah resapan air hujan. Dengan adanya alih fungsi lahan hutan di Puncak, tentunya akan menyebabkan daerah resapan air hujan akan berkurang dan menyebabkan terjadinya banjir di Jakarta. Makanya jawaban yang paling tepat yang B, berkurangnya daerah resapan air. Oke teman-teman, kita ada di beberapa soal terakhir. Kita coba lagi ya. Perubahan pekerjaan dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam seperti petani menjadi pekerjaan yang berorientasi pada kegiatan industri dan jasa merupakan dampak dari interaksi antar ruang dan bidang. A. Sosial dan budaya. B. Komposisi penduduk. C. Penggunaan lahan. D. Orientasi mata pencaharian. Kira-kira yang mana teman-teman yang paling tepat jawabannya? Betul banget, yang D, orientasi mata pencaharian. Pembahasannya, interaksi spasial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan ditempati oleh penduduk dengan pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan juga dapat berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa semakin beragam. Orientasi pekerjaan dapat berubah nih, dari yang tadinya hanya berorientasi pada sumber daya alam seperti petani menjadi pekerjaan lain. Makanya jawaban yang paling tepat yang D, orientasi mata pencaharian.
Sampai di sini cukup jelas ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang dan nyalakan juga loncengnya agar selalu update video-video dari Otak Kencar ini. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Berikut ini yang termasuk tindakan dari kontak sosial primer adalah: A. Ibu sedang melihat-lihat baju di toko online melalui smartphone. B. Fatur menulis sebuah artikel untuk sebuah majalah. C. Rizal berdiskusi dengan ayahnya tentang hasil pemilihan presiden. D. Arimbi menulis surat untuk sahabat penanya di luar negeri. Kira-kira mana nih tindakan yang termasuk kontak sosial primer? Betul banget, yang C. Sip, mantap banget loh. Kita coba ya, yang C itu adalah Rizal berdiskusi dengan ayahnya tentang hasil pemilihan presiden. Pembahasannya, Rizal yang berdiskusi dengan ayahnya merupakan kontak primer karena syarat dari interaksi adalah lebih dari 2 orang, memiliki kesamaan tujuan dan adanya kontak dan komunikasi. Kemudian pada kontak sosial primer haruslah dilakukan secara langsung oleh pelakunya, gitu ya. Makanya jawaban yang paling tepat yang C. Rizal berdiskusi dengan ayahnya, itu kan secara langsung gitu ya, tentang hasil pemilihan presiden. Oke ya teman-teman, sampai di sini jelas ya. Lanjut lagi, yuk kita coba lagi. Polda Metro Jaya kembali menggelar operasi Patuh Jaya di wilayah DKI Jakarta. Sasaran operasi lalu lintas ini yaitu pengemudi yang melawan arus, pengemudi di bawah umur, penggunaan ratator atau sirena bukan peruntukannya, menggunakan HP saat berkendara, sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI, pengendara yang gunakan narkoba atau mabuk, dan pengendara yang berkendara melebihi batas kecepatannya. Tujuan lembaga kepolisian melakukan hal tersebut adalah: yang A. menjalankan perintah atasan, B. menjaga kewibawaan sebagai polisi, C. membatasi kegiatan berkendara masyarakat, dan D. menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kira-kira yang mana teman-teman tujuan kepolisian itu melakukan operasi Patuh Jaya atau razia-razia gitu? Yaps, betul banget, yang D. menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pembahasannya, lembaga politik dan hukum merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga kepolisian merupakan salah satu contoh lembaga politik dan hukum yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakatnya. Makanya jelas ya jawabannya yang option D. Yeay teman-teman, kita sudah di soal terakhir. Kita coba ya. Faktor pendorong interaksi yang terbentuk sesuai dengan gambar di atas adalah, coba perhatikan gambarnya dulu, apa sih itu? Yang A. identifikasi, B. imitasi, C. sugesti, dan D. empati. Gampang, yang mana? Betul, yang D. empati. Pembahasannya memberikan bantuan bersedekah kepada orang yang membutuhkan dikategorikan sebagai empati. Hal tersebut dikarenakan empati itu merupakan suatu wujud tindakan dan menciptakan keinginan untuk menolong sesamanya. Mengalami emosi yang serupa dengan emosi orang lain, mengetahui apa yang orang lain rasakan dan pikirkan.